Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat mengikuti kegiatan ini, bolehlah saya tes dengan salam paginya ya Bapak Ibu. Oke, selamat pagi. Semangat. Boleh sedikit lagi ya. Boleh sekali lagi. Pagi, semangat ya Pak. Tambahan sedikit lagi ya. Kita coba ya. Selamat pagi. Semangat. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, di hari Jumat yang berkah ini kita berkesempatan berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya disiplin positif yang langsung dipimpin oleh saya sendiri, Sita Diza SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para mentor saya, yaitu Ibu Elinawati MPD selaku fasilitator, kemudian Ibu Fauji Sri Asuti MPD selaku pengajar praktik, dan terakhir adalah dukungan besar dari Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Andes Pangkat Mulia, Kepala SMA Negeri 3 Badan Senegal. Nah, untuk kegiatan hari ini, mari kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak luput untuk selalu menjunjung tinggi nilai nasionalisme kita, maka mari kita awali kegiatan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Terima kasih Bapak Ibu, silakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, untuk kita masuk kepada bagian sepatah dua kata dari Kepala Sekolah yang kali ini diwakilkan oleh Ibu Rahmawati SE selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 3 Badan Senegal. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dilimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mendukung Bu Sinta dalam melakukan aksi nyatanya. Dan tak lupa kita mengucapkan shalawat besar kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga acara ini bisa mendapat barokahnya di yaumil
Oke, Bapak Ibu, tidak panjang, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sinta selaku CGP, calon guru penggerak yang pertama kali di SMA Negeri 3 Bagan Sinembang. Semoga nanti dia bisa lulus. Dan saya sangat berharap acara ini bisa mendapatkan efek atau dampak positif bagi sekolah kita. Dan saya harap bapak-bapak peserta nanti bisa mendukung dan memberikan respon yang positif terhadap acara ini. Oke, tidak panjang dari kata-kata saya supaya acara cepat terlanjur. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rahmawati SG selaku perwakilan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Nah, adapun latar belakang kegiatan kita hari ini adalah dengan adanya penerapan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah kita untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu berpihak kepada murid, kita menuntut murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kemudian ada tujuan kegiatan kita pertama adalah untuk mensosialisasikan budaya positif kepada rekan sejawat, kemudian menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi, boleh saya awali dengan berpantun? Boleh. Ya, saya pantun. Nanti kalau saya bilang per kalimatnya balasnya cakep. Oke ya. Burung irian, burung cendrawasih, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Izinkan saya untuk mempresentasi. Semoga jadi ilmu baru untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita langsung masuk. Jadi dalam budaya positif ini Bapak Ibu ada 6 poin yang akan kita pahami bersama. Pertama ada namanya teori kontrol, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ada yang namanya keyakinan kelas. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Banyak ya Bu Sinta? Banyak Bapak Ibu. Namun dari ke-6 poin ini dia saling terkait satu sama lain. Yang pastinya ke-6 poin ini jika terpenuhi dengan baik dan maksimal, maka budaya positif ini akan benar-benar terimplementasi dengan hasil yang luar biasa. Oke, kita mulai dulu sedikit. Coba buka namanya. Jadi silakan Bapak Ibu cari partnernya masing-masing. Kalau nggak ada partnernya, boleh diresapi. Satu tim 2 orang. Cari temannya. Siapa kira-kira? Silakan. Satu tim. Oke. Instruksinya adalah ini dia Bapak Ibu. A itu Anda, B itu teman Anda. Instruksinya, Bapak Ibu coba bikin satu kepalan di tangan. Oke, satu kepalan. Nah, sekarang diskusi. Siapa yang mau jadi A? Siapa yang mau jadi B? Nah, siapa yang mau jadi A? Siapa yang jadi B? Oke, nah tugasnya adalah yang A berusaha semaksimal mungkin agar kepala ini tidak dibuka. Tapi kalau Anda ingin buka, silakan. Yang B berusaha untuk membuka atau tidak membuka. Berarti poinnya apa di sini? Yang A, anggaplah yang di kepala ini adalah sesuatu yang sangat berharga di hidup Anda. Nah, di sini tergantung Anda, apakah Anda mau berbagi atau Anda mau menyimpannya. Silakan kita demonstrasikan. Yang B memegang tangan si kepala A. Silakan. Nah, mau dibuka atau tidak? Ya. Nah, ini berarti maksudnya berarti yang Ibu Rama sama Ibu Fitri siapa yang B? Ya. Sekarang terserah. Berarti yang B boleh berusaha semaksimal mungkin untuk membuka atau yang si A bisa mempertahankan.
sudah waktu, silakan berjuang. Berjuang di sini. Oke. Baik. Oke, selesai ya. Sekarang mari kita maknai kenapa sih pegang-pegangan. Seperti itu. Oke. Sekarang yang A dan B coba perhatikan. Pertanyaan pertama, apakah Anda atau si B membuka kepala tangannya? Dibuka nggak yang si A? Nah, apa alasannya Anda untuk maaf, saya ulangi. Yang si A atau si B dibuka nggak kepalanya? Kalau nggak dibuka, apa alasannya? Saya pilih salah satu ya untuk menjawab. Boleh Ibu Rahma, silakan. Apa alasannya? Alasan saya membuka kepala tangan adalah saya adalah orang yang suka membuka dan berbagi dalam segala hal, termasuk ilmu pengetahuan utamanya. Terima kasih Ibu Rahma. Berarti yang digenggaman Ibu Rahma itu adalah ilmu yang bermanfaat, tidak mau disimpan sendiri, ingin berbagi ke orang lain. Terima kasih Ibu Rahma. Kemudian kita lanjut yang nomor 2 ya. Apakah Anda atau B itu menutup kepala tangannya tidak dibuka? Kira-kira apa alasannya? Ini saya minta 2 perspektif ya, dari yang si A si B. Tadi contohnya si Pak Beno ya, Pak Beno yang A atau yang B? Yang A. Oke, boleh sampaikan kenapa? Oh, tadi Pak Beno buka ya? Oh, Bapak buka. Yang Bapak tidak membuka, tapi masih tidak membukanya. Oke, baik. Ibu Sri menutup? Iya, boleh tahu alasannya kenapa ditutup? Kenapa saya tutup? Karena kalau saya tutup ibaratkan itu sesuatu yang tidak Itu adalah yang dibayangkan hal yang pribadi, ya, karena menjadi berbagi dengan orang lain. Berarti Ibu Sansi itu bagian yang membukanya, pihak B-nya, ya. Boleh tahu alasannya kenapa Anda berusaha untuk membukanya? Ya, sebagai rekan sejawat mana tahu kita bisa membantu persoalan yang menghadapi lingkungan. Berarti di sini Ibu Santi adalah berusaha untuk tetap merangkul, ya. Mana tahu apapun kondisinya bisa kita bantu, ya. Terima kasih. Nah, terakhir ini adalah refleksi kita bersama. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tadi? Siapa yang punya kendali? Siapa yang punya kendali? Si A atau si B? Si A. Kita yang punya kendali untuk mengontrol tangan apakah itu membuka atau menutup. Nah, apakah membuka kepala tadi itu merupakan hal yang salah atau menutup itu yang salah? Tidak. Tapi apa poinnya di sini? Itulah kita yang mengontrol hal yang kita pegang tadi. Apakah ini layak untuk kita bagi atau ini cukup kita simpan sendiri? Tergantung apa yang kita pegang. Itulah yang dimaksud dengan teori kontrol kita, ya. Nih, ada pun sedikit miskonsepsi tentang makna kontrol itu, di mana ada sebuah ilusi yang mengatakan guru yang mengontrol murid. Nah, ini sebuah ilusi. Berarti dalam artian bisa jadi sebenarnya tidak seluruh kondisi itu guru yang mengontrol murid. Nah, seperti itu. Kemudian adanya sebuah ilusi yang mengatakan semua penguatan positif atau yang berbau bujukan itu efektif dan bermanfaat. Istilahnya kita dengan cara membujuk anak itu terus, maka berhasillah kita untuk mengontrolnya. Kemudian ada sebuah ilusi yang mengatakan bahwa kritik membuat orang salah dan dapat menguatkan karakter. Terkadang ada mungkin kritik itu sebenarnya hal yang tidak baik, yang bisa menjatuhkan karakter siswa atau mungkin orang yang menerima karakter. Kemudian terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti artinya di sini kita sebagai guru, orang yang paling dewasa, atau mungkin dengan atas sesama murid, seniornya yang lebih dewasa untuk junior, maka yang di posisi dewasa inilah yang berhak
Nah, ini sebenarnya miskonsepsi dalam mengontrol sesuatu di lingkungan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ada namanya Uncle Stephen R. Covey, ya, mengatakan bahwa untuk teori kontrol ini, beliau berpesan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita akan mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia. Dan terakhir, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berarti ketika kita membuat suatu teori, membuat suatu kontrol, atau ingin membuat suatu kemajuan dan poin-poin yang disampaikan oleh Uncle Stephen ini, maka yang dirubah adalah kalau untuk kemajuan perlahan, berarti ubahlah dulu sikap dan perilaku kita. Kalau untuk memperbaiki cara utama, maka ubahlah pandangan kita terhadap dunia. Kalau kita berpikir untuk perubahan tentang manusia, maka ubahlah paradigma kita, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Berarti ini semuanya kembali dari diri kita sendiri. Nah, selanjutnya ini dia Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Ini dia perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita berpikir bahwa semua kebutuhan siswa itu sama, ya. Kemudian kita berpikir orang itu semuanya sama aja sama kita. Dan kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Berarti di sini kita memaksa orang sepaham dengan kita. Kemudian kita menganggap semua perilaku buruk itu adalah sesuatu yang benar-benar salah, yang tidak bisa kita terima. Ataupun yang ini dalam bahasa lain, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Ya, berarti di sini adanya kekuasaan sepihak ketika melakukan sesuatu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Ketika dirujuk tidak berhasil seperti yang tadi, maka muncullah rasa ego kita untuk memaksa sesuatu. Dan terakhir adalah kita berpikir aku harus menang dalam situasi ini. Jangan sampai kalah. Artinya apa? Pasti ada ego kita yang berada di situ sehingga emosi kita untuk mengontrol jauh lebih besar. Nah, beda dengan teori kontrol. Kalau teori kontrol, kita berpikir bahwa semua kebutuhan itu berbeda. Setiap orang punya kebutuhan berbeda. Kita mempunyai pandangan yang berbeda. Kita bisa memahami orang lain. Kemudian kita semua perilaku itu memiliki tujuan, ya. Kemudian hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kita berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir adanya model berpikir menang-menang atau win-win solution. Berarti tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif. Ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu berdasarkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari diri sendiri tanpa adanya sogokan ataupun ancaman serta hukuman. Ya, berarti sebenarnya disiplin positif itu adalah salah satu cara siswa mengontrol dirinya. Kapan itu bisa muncul? Ketika siswa ataupun kita mempunyai motivasi intrinsik. Oke Bapak Ibu. Nah, di balik itu ada namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini banyak versi Bapak Ibu. Ada yang profil pelajar Pancasila sudah pasti kita tahu ya. Ada banyak dimensinya. Kemudian ada dari Ibu Primary Years Program PYP. Ada 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Kemudian petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Ada The 7 Essential Virtues dan The Virtual Project nilai-nilai kebajikan. Apa ini Bu Sinta? Kok banyak sekali. Tapi sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu sering kok kita jumpai di kehidupan kita di sekolah maupun di rumah. Apa itu contohnya? Ini salah satu contoh yang diterapkan di kurikulum Merdeka, yaitu dimensi profil Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
P5 kita project. Nah, apa contoh lainnya? Ini saya ambil contoh dari The Virtus Project. Ini dia nilai-nilainya, nilai peduli, nilai kebersihan, nilai komitmen, percaya diri, kedermawan. Ini sudah sering kan Bapak Ibu kita jumpai di lingkungan kerja kita? Sudah ya, dan akan kita jumpai pada siswa kita juga. Tentunya ini akan maksimal jika dimulai dari diri kita sendiri. Ini dia contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, ini salah satu contoh-contoh nilai kebajikan yang pernah saya terapkan ataupun sekolah kita lakukan. Ini pertama, saya pasti Bapak Ibu yang namanya kita belajar diawali dengan berdoa lebih dahulu. Kemudian ini nilai percaya diri. Kira-kira menurut Bapak Ibu selain nilai percaya diri ada nggak nilai lain pada kegiatan ini yang di tengah? Gotong royong, berarti kerjasama. Selebihnya apa lagi Bapak Ibu? Tanggung jawab, benar Ibu. Habis itu apa lagi Ibu? Bapak, kira-kira apa ini? Ya, ini juga bisa apa Bu? Kreativitas, benar. Ya, kalau kita kaitkan dengan profil Pancasila berarti berkebinekaan global. Ya, Bapak Ibu juga bisa. Nah, ini salah satu nilai kebersihan. Kemarin saya bareng dengan siswa membersihkan halaman di luar. Nah, inilah salah satu bagian dari contoh-contoh nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu yang lain sudah pernah menerapkan contoh-contoh lain dan ternyata, oh itu merupakan nilai kebajikan yang kita lakukan sama siswa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sedikit boleh? Boleh ya, nanti aku, ya kan? Oke, SPT kita adalah pertama Bapak Ibu diharapkan untuk berdiri. Silakan berdiri. Oke. Kemudian di sini kita adalah sebagai cowboy. Ya, kalau laki-lakinya cowboy, kalau ibu-ibunya apa nih? Cowgirl. Oke. Nah, ini namanya acara tembak menembak. Ya, coba siapkan weapon senjatanya masing-masing. Bukan gerakan tembakan langit ya, bukan ya. Tembak, oke. Rulesnya adalah silakan lakukan door sesuai jumlah yang saya sebutkan. Teriak door. Berarti itu jawabannya door. Arah ke saya, boleh. Kalau saya bilang door, berarti door. Oke. Nah, kemudian kalau saya bilangnya tembak, berarti Bapak Ibu semuanya menjadi korban. Paham tuh? Oke, kita tes ya. Siapkan weaponnya dulu masing-masing. Isi dulu senjatanya. Oke, kita mulai ya. Dor. Temponya harus pas. Dor. Ya, karena memang materi kita agak banyak Bapak Ibu, jadi ice breaking ini sangat diperlukan sekali ya. Oke, kita lanjut. Ice breaking sudah. Nah, ini Bapak Ibu, kita melakukan sesuatu ataupun perilaku yang kita lakukan pasti ada maksud dan tujuan, pasti ada motivasinya. Nah, secara teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa Bu Sinta? Contohnya, udahlah, datang aja lampu cepat, nanti terlambat kena potong pula 50.000 gajiku. Ya, berarti motivasinya adalah biar tidak kena potong gaji. Apa maksudnya? Tidak kena potong gaji, apakah itu suatu kenyamanan? Tentunya tidak ya. Makanya itulah salah satu motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan
hukuman, ya. Kemudian adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nanti kalau aku kerjakan ini dapat aku 10.000. Ya, biasanya kadang kita suka iming-iming ke siswa kan. Yang mau kerjakan tugas ibu nilainya langsung 100. Nah, misalnya seperti itu. Jadi motivasi siswa itu bukan untuk belajar, tapi untuk mendapatkan nilai 100. Nah, itulah salah satu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai ini yang mana yang dimaksud Bu Sinta? Nilai-nilai kebajikan tadi. Oh, saya seorang siswa, saya harus bertanggung jawab untuk mengikuti aturan sekolah karena saya sudah diperkenankan untuk bersekolah di SMA Negeri 3 Bagan Sinembang. Berarti saya harus datang tepat waktu. Nah, berarti ada motivasi dalam diri untuk melakukan hal yang mereka inginkan, dan seperti itu cara mereka untuk menghargai diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, untuk poin pertama dan kedua, ini namanya motivasi eksternal, muncul karena ada pihak luar, ya. Sementara poin ketiga ini namanya motivasi internal atau intrinsik, memang dari diri kita sendiri ataupun dari diri murid tersebut, ya. Inilah 3 motivasi yang selalu kita jumpai di sekolah kita. Yang manakah dominannya di antara ketiga ini? Wallahu a'lam. Karena kita semuanya pasti punya penilaian masing-masing. Dan selanjutnya adalah ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa yang terpikir Bapak Ibu kalau sudah mendengar kata hukuman? Melakukan kesalahan, setelah itu diberi hukuman. Seperti itu ya Bu Santi. Bapak Ibu mungkin yang lain ada hukuman. Bagaimana dengan konsekuensi? Kita selalu sering menyebutkan konsekuensi. Apa sih konsekuensi itu? Apakah sama dengan sanksi? Nah, nanti secara teorinya ada yang menyatakan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini bisa dalam satu kasus, tapi kalau dengan caranya yang berbeda, maka terjadilah 3 istilah ini. Nah, apa itu hukuman? Ini dia Bapak Ibu. Nih, hukuman. Ya, ini beberapa rincian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ini ciri-cirinya. Boleh Bapak Ibu cek, adakah yang sudah pernah dilakukan atau yang belum? Atau ternyata yang saya lakukan itu konsekuensi, bukan hukuman. Nah, ini silakan coba dicek. Contohnya salah satunya ini. Peraturannya adalah kamu harus bla 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 bla. Ya, itu tergolong oleh hukuman. Kalau kita memberikan konsekuensi, berarti pertanyaannya bisa berupa apa peraturannya, nak? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ini secara teori, ya. Nah, dari beberapa contoh-contoh ini Bapak Ibu, maka disimpulkanlah bahwa hukuman itu sifatnya adalah tidak terencana atau tiba-tiba, bisa dibilang refleks, spontan. Sementara kalau konsekuensi ini itu adalah situasi yang sudah terencana dan sudah sebelumnya kita sepakati dengan murid. Kalau hukuman itu biasanya sifatnya satu arah dari pihak guru, dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu yang namanya hukuman. Kalau konsekuensi umumnya dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya tentang konsekuensi yang akan diterimanya. Nah, seperti itu.
dia berupa fisik maupun psikis yang ditargetkan. Nah, jadi di hukuman itu ada hukuman fisik dan hukuman psikis. Nah, sementara kalau konsekuensi ini diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Contohnya, misalnya ketika siswa itu terlambat masuk ke kelas, mungkin Bapak Ibu sudah bikin kesepakatan kelas, kalau terlambat maka guru tersebut akan kehilangan waktu bermainnya, jadi istirahat nggak boleh keluar. Nah, itu berarti dia sudah tahu kan, kalau dia telah masuk konsekuensinya apa? Tidak dapat waktu istirahat. Itu yang namanya konsekuensi. Siswanya sudah menyepakati. Nah, kemudian apa poinnya restitusi? Kalau restitusi itu kita itu merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti ini kita mempersilahkan siswa itu untuk merefleksi sendiri dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, seperti apa restitusi? Nanti akan lebih pahamnya di segitiga restitusi. Nah, selanjutnya namanya keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu nama kerennya kesepakatan kelas, ya. Kalau ibaratnya kita kuliah dulu namanya kontrak kuliah. Nah, tapi di sini keyakinan kelas ini yang dipoinkan adalah nilai-nilai kebajikan yang kita poinkan selama berada dalam kelas. Nilai kebajikannya yang tadi itu Bapak Ibu, peduli, saling menghormati, saling menghargai, sopan santun. Nah, itu dia. Nah, keyakinan kelas itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu berdasarkan motivasi intrinsik. Nah, itu dia tadi poinnya Bapak Ibu, tanpa sodorkan ancaman maupun hukuman. Ya, nah keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid dan bersifat universal. Berarti tidak terlalu detail, cuma sebagai alat kontrol di dalam kelas. Ya, nah saya juga baru tahu dari Bapak Ibu bahwa ternyata sekarang tidak ada lagi bahasanya peraturan, yang ada namanya keyakinan. Jadi saya belum tahu pasti bagaimana implementasinya, cuma kemarin ada kami diskusi, ada namanya keyakinan sekolah. Jadi keyakinan bisa dibilang seperti bentuknya aturan. Cuma aturan-aturan ini merupakan hasil kesepakatan antara murid, guru dan orang tua. Jadilah dia suatu keyakinan. Nah, selanjutnya adalah penghargaan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, penghargaan atau hukuman itu merupakan cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi siswa itu sebenarnya. Penghargaan adalah ide tindakan belajar itu sendiri. Nah, penghargaan kadang kan sering tuh kita memberikan penghargaan ya biar anaknya tetap semangat. Ya, dia akan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Dan akan menjadi tidak efektif kalau kita sering melakukannya berulang-ulang. Bantu ibu ya, nanti dikasih 5.000. Awalnya dia senang nih, ya kan? Atau misalnya dia bantu, kita tempelin 5.000. Besoknya masih tulus. Pada akhirnya ketika berlanjut dia berpikir kalau nolong ibu pasti dapat duit. Apakah penghargaan jadinya hal yang baik? Tidak, justru ini berupa suatu hukuman untuk siswa. Nah, ini dia ya gambarannya. Selanjutnya adalah proses pembentukan keyakinan kelas. Ya, berarti ini biasa kita lakukan di awal pembelajaran. Ya, ada 6 step, tapi sebenarnya ini nggak baku Bapak Ibu. Silakan versi Bapak Ibu juga nanti dalam kelas. Pertama, persilakan siswa-siswa untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang akan disepakati. Kemudian kita catat semua masukan-masukan siswa di papan tulis, ya kan? Nah, habis itu kita ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, tidak boleh terlambat 10 menit atau tidak boleh terlambat, kita ganti dengan datang tepat waktu. Nah, itu dia. Jadi keyakinan kelas ini full bahasanya positif, atau kalau istilah kekiniannya adalah afirmasi positif. Ya. Nah, kemudian meninjau kembali
tinjau ulang lagi secara bersama-sama dan pada akhirnya ditempel di dinding. Jadi judul keyakinan kelas. Kalau kita dulu kelasannya adalah peraturan kelas. Nah, ini dia prosedur pembentukan keyakinan kelas. Oke, ini salah satu kemarin contohnya saya lakukan di 12.2. Ini diskusi, waktu itu mereka diskusi dipimpin langsung oleh ketua kelas mereka untuk membuat keyakinan kelas. Karena kebetulan saya hanya sebagai guru mata pelajaran, maka keyakinan kelasnya tidak saya tempel di dinding kelas. Karena ini keyakinan kelas khusus saat mata pelajaran kimia saja. Nah, kemudian ada namanya posisi kontrol. Ada 5 poin posisi kontrol. Pertama, sebagai penghukum. Apa ciri-cirinya penghukum? Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya seperti matanya melotot, nunjuk-nunjuk, hati. Nah, itu contoh penghukum. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, ini mainnya lembut Bapak Ibu. Nada suaranya membelas, halus, wajahnya sedih, ya kan? Kemudian bahasa tubuh merapat. Merapat di sini adalah dia melakukan kontak fisik. Janganlah gitu, nah ibu udah capek gitu. Masa kalian nggak ABCD FGHJKMN, nah misalnya, ya. Kemudian posisi sebagai teman, ya. Berarti kelompoknya teman seperti apa Bapak Ibu? Kita ramah, kita akrab, bercanda dengan siswa. Dalam artian ini tidak sedikit kita mau dekat dengan siswa, tidak perlu menjaga jarak, nah, seperti itu. Kemudian ada namanya pemantau. Pemantau ini dalam artian kita melihat, ya, memantau bagaimana perilaku siswa. Biasanya ini tipe-tipenya suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Ya, dibilang kaku nggak kaku kali, dibilang nggak kaku kali, dia formal, seperti itu. Terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini maksudnya adalah kita membantu murid dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Nah, sebenarnya di posisi kontrol sebagai guru, posisi manajer ini direkomendasikan atau dianggap posisi yang paling ideal. Di mana terlihatnya? Dia akan terlihat di segitiga restitusi nanti. Nah, jadi Bapak Ibu, perilaku siswa itu tentunya didasari dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada namanya bertahan hidup, ada namanya rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima, ada namanya penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Seperti apa maksudnya? Kalau bertahan hidup, adanya rasa kebutuhan untuk mendapatkan rasa aman. Kalau kasih sayang dan rasa ingin diterima, adanya kebutuhan untuk tetap terhubung dan komunikasi dengan orang lain. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kadang kita suka bilang, kok anak itu mekek kali ya? Sedikit-sedikit cari perhatian, sedikit-sedikit cari perhatian. Berarti apa kebutuhannya yang tidak terpenuhi di rumah? Kebutuhannya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian ada lagi namanya penguasaan. Penguasaan ini maksudnya adalah butuhnya pengakuan atas kemampuan yang dia miliki. Bu, saya pintar kan Bu? Bu, saya hebat kan Bu? Nah, seperti itu. Kemudian adanya kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan akan pilihannya. Kamu nih itulah seperti saya nggak mau Bu, saya mau renang. Pasti belajar lah, enggak Bu, saya mau renang. Berarti apa kebutuhan siswa di situ? Kebutuhan kebebasan, dia berhak untuk memilih. Yang terakhir adanya kebutuhan kesenangan. Apakah ini di anak-anak saja Bapak Ibu? Tidak. Namanya juga kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, terkadang anak kita adanya masalah, bisa jadi salah satu atau salah dua, bahkan salah 3 kebutuhan dasar mereka ini tidak terpenuhi di rumah. Makanya itu jadi problem. Contohnya misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ada namanya si Andi. Dia masih TK. Dia sudah hafal juz 30. Kemudian dia lari sana sini, dilarang gurunya. Nah, kira-kira apa kebutuhan dia yang di situ?
Apa kira-kira Pak Habibie? Apa? Yang keempat, kebebasan. Ada yang berbeda jawabannya? Kesenangan? Kesenangan. Oke. Poin yang pertama adalah kebebasan. Kenapa? Karena dia sudah selesai hafal juz 30. Berarti dia berhak mungkin untuk main-main karena teman-temannya masih menghafal. Atau bisa jadi kesenangan. Kenapa? Iya, karena dia sudah senang. Sudah bisa menghafal juz 30. Dia menghargai dirinya dengan bermain. Itu mungkin salah satu contoh-contoh kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses jalan yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana Ibu Sinta, ya kan? Dia ada 3 langkah Bapak Ibu. Ada namanya validasi tindakan. Maaf, ulang dari awal. Pertama, menstabilkan identitas dulu. Ya, identitas ini adalah bagaimana kita untuk mencoba menstabilkan kondisi siswa ketika dia melakukan kesalahan. Nah, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita memahami kenapa dia berbuat salah. Kemudian terakhir adalah menanyakan, ini seharusnya keyakinan ya Bapak Ibu, menanyakan keyakinan seharusnya saya tanya. Keyakinannya apa? Itulah tadi yang kesepakatan kelas. Apa tadi keyakinan-keyakinannya yang kamu tidak ikuti? Nah, inilah proses segitiga restitusi. Bingung? Oke, biar paham ini ada sedikit ilustrasi tentang penerapan segitiga restitusi. Contohnya ini. Pada waktu istilah pertama, Ellen berbincang dengan Aldi dan menyampaikan rencananya bahwa Ellen akan pulang saat pembelajaran setelah istirahat dimulai. Aldi sempat menahan Ellen untuk tetap melanjutkan pembelajaran di sekolah dan pulang sesuai dengan jadwal sekolah. Namun Ellen tetap pada pendirinya untuk pulang karena dia nggak mau ujian matematika nih, apalagi udah di jam pelajaran ke-7, 8. Oke, mari kita saksikan bersama-sama ilustrasinya. Nih, coba dulu lalu. Jadi kita yang mau tahu betul. Kamu kan kasih bilangan, kalau yang tahu, sebarang itu jangan cerita, ikut-ikut terus, kecuali kalau kasih boleh kan semua. Nanti belajar matematika ini. Nggak mesti yang matematika, apaan sebarang ini. Allah, jangan belajar matematika. Terserah orang lain, kita tidak tahu. Kalau mandi dulu.
Iya Bu, kemarin kan kabut. Jadi kan ada kerja, ini nggak selesai. Jadi ya, ada buka. Jadi karena era pertumbuhannya, jadinya lancar. Iya Bu, ini belajar semua mungkin. Cuma nggak masuk di kepala ini. Pusing ininya. Tapi apa katakan kita tahu dan tak paham, maka itu materinya itu ada dua. Ini masih ada semuanya. Untung kalau tidak bergabah dan tetap memiliki tulang rumah ya Pak ya. Iya Bu, kebetulan mereka yang bisa di rumah saya dengan Sekarang tidak ada cara untuk mendekat dinamika kali ini kan? nggak ada Bu. Kita perhatikan. Memilih untuk cabut karena tidak mengerti pembelajarannya, apakah sesuai dengan PKWMK kita? Enggak Bu, Ella menjadi tidak bertanggung jawab waktu dan sendiri. Menurut Ella, kira-kira pikiran mana yang belum sesuai dengan tindakan yang Ella lakukan kemarin? Sebenarnya kan hal guru-guru yang ada, cuma karena sudah mengerti, jadi lebih kuat. Jadi Ella tidak sikapnya dalam hal itu. Ella meyakini nggak dengan sebagai orang? Yakin Bu, menjadi sesuatu yang baik. Kita hanya para guru, tapi juga para teman, adik kelas, maupun anak kelas. Sekarang Ella sudah paham apa yang perlu diperbaiki di diri Ella? Sudah Bu, habis ini kalau kita akan lanjut rasanya Kalau gitu, nah ini mari kita pikirkan solusi untuk permasalahan kita ya. ya Bu. Oke Bapak Ibu, paham alur ceritanya? Atau mau ditonton sekali lagi? Gak usah, ya kita tengok Pak Bibi. Karena Pak Bibi meninggalkan pos, hilang satu anak. Oke, itu salah satu ilustrasi segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya menstabilkan identitas itu adalah kita mempertanyakan kenapa dia melakukan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah itu kita paham kenapa dia melakukan kesalahannya. Kemudian menanyakan keyakinan itu adalah sebenarnya kita mengingatkan kembali keyakinan apa yang telah kita sepakati di kelas. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil kader Pancasila. Di mana kalau bagi Pak Ki Hajar Dewantara itu pendidikan adalah untuk murid dan murid seperti itu. Nah, itu dia tadi presentasi dari saya. Lama ya Bapak Ibu, ya memang karena ada 6 poin yang saya jelaskan tadi. Sekarang kita sudah masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ingin ada yang mau ditanyakan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Sinta atas waktunya. Mungkin ada banyak pertanyaan yang kalau sembuh di dalam kepala saya pribadi Bu Sinta. Tetapi saya coba untuk ungkapkan satu saja ya Bu Sinta. Begini Bu Sinta, di dalam permasalahan peserta didik itu sebenarnya banyak sekali. Di dalam permasalahan peserta didik kita klasifikasikanlah kesalahannya berdasarkan tingkat kesalahannya, rendah, sedang, berat. Kalau saya lihat dari
video klip yang Ibu tampilkan di layar di depan tadi yang kami perhatikan itu masih terhitung masih tahap rendah karena masih bisa kita tindak langsung di tempat dan tidak memakan waktu lama untuk melihat reaksi perubahan sikap. Bagaimana yang pertanyaan bagaimana apabila kita menjumpai anak ini tentunya anak dengan karakter yang berbeda. Kebetulan yang kita hadapi ini permasalahan yang agak berat. Misalnya merokok di dalam kelas, tentunya banyak problema yang mungkin kita harapkan bukan hanya pada peserta didik yang melakukan kesalahan itu, tetapi berdampak kepada teman-teman sekitarnya, baik kelas maupun sekolah. Nah itu. Jadi kira-kira gimana cara menerapkan disiplin positif yang kebetulan masalah itu terletak pada beratnya masalah yang mungkin satu berdampak di anak, kecanduan rokok, lalu berdampak juga pada teman yang lainnya, teman sejawatnya dia, bahkan sekelasnya dia, ke sekolah teman-temannya dia semua. Jadi kira-kira bagaimana cara menerapkan disiplin positif ini kepada anak supaya dampaknya terasa baik ke anak didik, ke orang tuanya juga. Tentunya kita juga sebagai orang tua di sekolah juga pasti ada imbasnya ke orang tua di rumah. Nah, jadi kita juga cara lebih terasa dampaknya baik ke sekolah maupun orang tua. Terima kasih. Terima kasih Pak Yogi. Ya, di sini saya poinkan seperti apa baiknya gebrakan disiplin positif itu kita lakukan di sekolah, ya Pak Yogi. Karena kasus-kasus itu tentu banyak levelnya. Kalau di administrasi tadi levelnya level rendah lah ya ibaratnya. Tapi ini kayak kasus yang sering kita jumpai sebagai siswa merokok, ya kan? Atau mungkin ada kasus-kasus lainnya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Sejatinya disiplin positif itu memang dimulai dari diri sendiri, ya kan? Nah, kalau sekarang sebaiknya memang kesepakatan sekolah itu dilibatkan dan dibentuk dengan melibatkan guru, stakeholder kita, berarti kayak kepala sekolah, komite, dan juga orang tua siswa. Ya, di situ kita bikinlah suatu keyakinan-keyakinan yang disepakati sehingga apapun nanti konsekuensinya tidak akan merugikan pihak yang lain. Dalam artian ketika kita bersama-sama berkolaborasi membentuk kesepakatan itu, secara tidak langsung orang tua pun juga akan ikut menggamalkan disiplin positif itu di rumah. Nah, memang sebenarnya ini termasuk cakupan yang luas ya Pak Yudi, apalagi kalau kita lihat mungkin untuk bahasa merokok tingkat siswa di sini mungkin jumlahnya hampir seluruhnya seperti itu ya. Nah, jadi memang di awalnya itu adalah kita melibatkan stakeholder ataupun mungkin dan juga orang tua dalam membuat kesepakatan, terutama yang berhubungan dengan rokok tadi. Nah, kemudian kalaupun dalam di kita sebagai guru di sekolah, ya berarti kita selipkanlah sedikit nasihat-nasihat, atau mungkin kita mengadakan kegiatan, atau yang biasa kita terima adanya sosialisasi dari pihak kepolisian tentang bahaya merokok. Nah, budaya literasi bisa kita lakukan dengan apa? Membuat poster-poster yang berhubungan dengan bahaya merokok. Itu juga bisa salah satu sebagai gebrakan dalam ini mensosialisasikan disiplin positif kita. Nah, di sisi lain, ketika kondisi itu terjadi, maka sebenarnya Bapak Ibu kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer tadi. Misalnya kita dapat siswa tadi yang merokok, ya Bapak Ibu. Nah, silakan kita selesaikan dia. Nih, kita sebagai manajer, kita dekati siswanya,
ya. Kemudian kita coba untuk berkomunikasi, ya, tapi dengan azas penyelesaian masalah itu sesuai dengan kesadaran diri sendiri. Oh, apakah itu sekolahnya peraturan sekolah tidak berlaku? Tetap berlaku. Apa mungkin yang peraturan sebelumnya disanksikan atau mungkin konsekuensi ketika siswa teman merokok, itu akan tetap kita terapkan. Namun sebelum diterapkan, maka kita menjadikan diri sebagai posisi manajer dulu. Kita gali dari diri siswa itu sendiri. Kenapa dia merokok? Apakah alasan dia merokok? Ya kita ikutilah alur segitiga restitusi tadi. Nah, ketika alur segitiga restitusi tadi itu berjalan dan memunculkan kesalahan siswa itu terhadap kesalahannya, maka setelahnya baru kita terapkan aturan yang sudah berlaku di sekolah. Seperti itu Pak Yudi. Jadi memang sebenarnya menyetarakan atau mungkin menggambarkan disiplin profesi ini tidak bisa hanya satu pihak saja, tapi semua pihak. Nah, seperti itu dia Pak Yudi. Nah, di sisi lain mungkin di tahap segitiga institusi itu, kenapa anak melakukan hal demikian? Ya mungkin inilah kaitannya. Di antara ada mungkin kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Tentunya memang kolaborasi dengan orang tua siswa itu sangat dibutuhkan. Jadi sebenarnya disiplin positif ini Bapak Ibu basicnya dari diri sendiri. Cek halo. Basicnya dari diri sendiri, tapi ya kita tidak bisa satu orang. Memang harus banyak pengaruh yang kita berikan kepada siswa. Seperti itu. Cek, udah, cek, oke. Aku kalau gitu, ya, oke. Baik, Pak Yudi, bagaimana kira-kira dengan jawaban yang saya sampaikan tadi? Ingin menanggapi atau bagaimana? Langsung coba. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu, masalah disiplin positif ini memang dari zaman kita sekolah pun sudah ada sebenarnya budaya positif ini. Tapi tadi memang ini harus terus berulang dan butuh kesabaran yang sangat besar. Makanya kenapa kita yang sebagai guru di sini memberikan pengaruh pada siswa, itulah kita guru tanpa tanda jasa, profesi yang tidak bisa diukur lagi kebaikannya ataupun profesionalitasnya. Karena itulah pekerjaan yang selalu berulang. Oke? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mungkin silakan. Pak Yudi ada? Gimana ada? Pertanyaan? Boleh? Boleh, silakan. Terima kasih waktunya. Umi akan mengulaskan masalah hukuman, konsekuensi, dan iya. Ini kejadian di kelas Umi ya. Umi membuat kesepakatan di kelas. Sekarang bahasanya keyakinan ya. Keyakinan di kelas. Cuman keyakinan itu bukan berasal dari Umi. Anak-anak yang disuruh membuat, mereka membuat gimana supaya mereka bisa belajar dengan nyaman. Nah, membuat keyakinan di kelas itu. Setelah disepakati, tentu gurunya tahu ya. Dan gurunya juga ikut andil di situ, maksudnya sepakat juga. Dan bahkan kalau melanggar berarti ada konsekuensi tidak dari gurunya. Nah itu termasuk yang mana itu? Konsekuensi atau restitusi? Karena membuat kesepakatannya bersama dengan siswa. Ya, terima kasih Umi. Yang Umi maksud itu adalah konsekuensi. Jadi Umi dengan siswa sudah sepakat selama belajar dengan Ibu Rahmawati ABCD. Jika terjadi suatu situasi yang tidak sesuai, maka konsekuensinya ABCD. Penentuan konsekuensi pun bukan dari Ibu Rahma sebenarnya, bukan dari Ibu. Pasti kesepakatan dengan siswa dulu, ya kan? Ya, apakah kita tidak boleh mengambil alih untuk memberikan saran? Boleh. Nah, yang intinya namanya kesepakatan. Berarti ada win-win solution disepakati oleh kedua
Jadi ini dia, kan terkadang Bapak Ibu, saya baca aja ya. Kita kan punya 5 posisi kontrol tadi. Ada yang menghukum, pembuat merasa bersalah, ya kan? Tadi kemudian ada pemantau sebagai teman dan sebagai manajer. Nah, restitusi ini sebenarnya berlaku ketika kita menyelesaikan masalah dengan siswa sebagai manajer. Artinya kita memancing anak untuk menyelesaikan masalah sendiri yang mereka ciptakan seperti itu. Tapi di sini poinnya Bapak Ibu, restitusi ini poinnya 4 mata. Jadi kalau misalnya ada contoh ya, Bruno Wakasis misalnya, ada Wakasis, ada saya, wali kelas, ada sisternya. Ini siswa saya ajak dengan Bu Nur. Walaupun kita berbeda, segitiga restitusi itu tidak berlaku. Karena ini memang ibaratnya internal, privasi. Kalau mungkin mau sama, kan kita kan ada alurnya antara saya dengan siswa sebagai wali kelas, selesailah tahap pertama. Ketika kasusnya berlanjut dengan Ibu Nur sebagai siswaan misalnya, sudah lewat MBK. Berarti kalau ini melakukan sedikit restitusi itu hanya antara Ibu Nur sama siswanya saja, tidak boleh diikutkan pihak ketiga. Nah, jadi yang Uni sampaikan tadi itu adalah konsekuensi yang sudah dimiliki dengan siswa. Restitusi ini berlaku ketika permasalahan dari kesepakatan awal. Ini restitusi itu face to face ya? Ya, face to face, hanya empat mata. Tidak boleh beramai-ramai, keroyokan namanya. Karena kalau beramai-ramai, posisi kontrolnya bukan manajer lagi, tapi pembuat merasa bersalah atau mungkin langsung menghukum. Ya kan? Karena kita langsung memberikan secara tiba-tiba. Dimana ada itu bisa dibilang ini segala macam. Bagaimana Ibu Rahma? Yang dari Ibu Rahma, karena Ibu Rahma ya. Oke, Bapak Ibu yang lain ada? Dari Wakasis mungkin tidak ada? Dari Pak Fikri? Ya. Saya kalau Pak Fikri ini pas banget saya. Dari Pak Dini, Pak Rani? Pak Rani kayaknya dia sering juga di kelas. Cukup? Ya mungkin dari Pak Deno? Pas ya, Bu Fikri ada? Enggak ya, baik. Saya berharapnya Bapak Ibu dari kegiatan saya aksi nyata ini tidak hanya sekedar menjalankan tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk aksi nyata di 1.4 ya Bapak Ibu, tapi ini juga sebagai ilmu dan pengalaman kita bersama. Insya Allah mungkin ada hal baru yang atau mungkin pemahaman baru yang Bapak Ibu dapat dari pertemuan saya ini bisa kita terapkan untuk lebih membudayakan disiplin positif, membudayakan positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas partisipasinya. Semoga apa yang saya berikan bisa menjadi pengalaman baru untuk kita semua. Oke, karena tadi di awalnya saya pakai pantun, penutupnya boleh nggak pakai pantun? Suara saya langsung besar ini, lagi masih acara 17 kita ya. Oke, ya, bukan masak air dengan enggak Pak. Oke, pantun saya tidak jauh dari kata burung. Ya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih.
Mi 2 ya, Mi. Andi, kau bantu dulu aku. Bantu apa? Tapi udah gue tengok ya PR semua. Mau cabut aku. Kau bawa kan tasku pulang ya? Woi, ngapain kau cabut? Kesepakatan kita sama Bu Sinta ikuti pembelajaran terus. Kecuali kalau sakit boleh istirahat di rumah. Nanti belajar matematika di. Nggak ngerti aku matematika. Panas kepala ini. Alah, baru lagi matematika. Terserah kau lah, yang penting udah aku ingatkan kau. Udah Kamar mandi dulu lah. Misi, Bu. Ya Elan, silakan masuk nak. Halo Elan. Elan, kemarin ibu dapat cerita dari guru mata pelajaran matematika. Katanya Elan nggak masuk, tapi tasnya ada di dalam kelas. Elan cabut ya? Iya, Bu. Kemarin Elan cabut. Ibu tahu kenapa Elan cabut? Malas belajar matematika, Bu. Kebetulan kemarin ada tugas. Elan nggak selesai. Jadi ya cabut aja lah daripada di kelas. Jadi karena Elan sulit memahaminya, jadinya Elan cabut. Gitu ya nak ya? Iya, Bu. Elan udah belajar semaksimal mungkin. Cuman nggak masuk-masuk di kepala ini, Bu. Pusing jadinya. Pernah merasakan seperti apa yang Elan rasakan? Ketika kita udah nggak paham, ya kan, habis itu materinya terus aja berlanjut. Jadinya makin sulit karena untuk memahaminya. Untung Elan tidak gegabah dan tetap memilih pulang ke rumah ya nak ya. Iya, Bu. Kebetulan juga Elan lebih suka di rumah daripada main-main keluar. Oke. Elan tidak ada rencana untuk bertindak lebih lanjut dari ini kan? Nggak ada, Bu. Coba kita perhatikan. Memilih untuk cabut karena tidak mengerti pembelajarannya, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita, nak? Enggak, Bu. Elan jadi tidak bertanggung jawab sama diri Elan sendiri. Menurut Elan, kira-kira keyakinan mana yang kurang sesuai dengan tindakan yang Elan lakukan kemarin? Sebenarnya Elan menghargai guru-guru yang mengajar, Bu. Cuman karena udah nggak ngerti, jadi bad duluan. Jadi Elan menunjukkan sikap nggak menghargai guru-guru, gitu, Bu. Elan meyakini nggak pentingnya menghargai orang lain? Yakin, Bu. Penting untuk saling menghargai. Tidak hanya kepada guru, tapi juga kepada teman, adik kelas, maupun kakak kelas, Bu. Sekarang Elan sudah paham kan, nak, apa yang perlu diperbaiki di diri Elan? Sudah, Bu. Habis ini Elan tingkatkan lagi rasa menghargai Elan, Bu, kepada orang lain. Bagus. Nah, setelah ini, mari kita pikirkan solusi untuk permasalahan kita ya.